Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in wa nulabbi hajatahu tadiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang saya hormati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita bertemakan tauhid, yang mana kita akan membahas tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi umatnya. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan menjadi umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal, tepatnya pada hari Senin, ketika terbit fajar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di waktu subuh. Atau jika kita melihat kalender Masehinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal 22 April. Kalau dalam kitab ini, kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, itu tahunnya 572 Masehi. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti bakal sering mendengar bahwa Rasulullah dalam perhitungan kalender Masehi dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Tapi menurut penulis kitab ini, pendapat yang paling kuat, beliau dilahirkan tahun 572 Masehi. Artinya kurang lebih 15 abad yang lalu. Tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan disebut tahun Gajah. Karena di tahun tersebut
Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abraha beserta bala tentaranya yang pada saat itu mereka berencana menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah yang begitu besar. Makanya dikatakan sebagai tahun gajah. Muncul pertanyaan, siapa yang membantu persalinan Rasulullah? Maksudnya membantu persalinan ibu Rasulullah. Apakah Rasulullah merojol dari perut ibunya begitu saja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah itu atas bantuan seorang bidan. Bidan di zamannya ya tentunya ya. Jangan bayangkan bidannya itu lulusan D1 ke D3 kebidanan, enggak. Bidan di zamannya. Namanya siapa? Syifa. Siapa namanya? Syifa. Syifa ini omaknya sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Pada saat ibunda Rasulullah Siti Aminah melahirkan Rasulullah, Siti Aminah dibantu, disaksikan, kemudian disemangati oleh 4 wanita mulia dan soleha. Jadi ada yang menemani Siti Aminah, disaksikan, disemangati. Siapa keempat wanita soleha tersebut? Yang pertama, istri Nabi Adam, Hawa. Ayo bingung ya, ibu ya, bapak ya. Kok bisa? Kan udah meninggal itu. Yang kedua, istri Nabi Ibrahim, Sarah. Yang ketiga, istri daripada Firaun, siapa? Asia. Bukan Aisyah ya, Asia. Yang keempat, anaknya keluarga Imran, omaknya Nabi Isa, siapa? Maryam. Hawa, Sarah, Asia, kemudian Maryam. Ini adalah 4 wanita mulia dan soleha yang mendampingi proses persalinan Siti Aminah pada saat melahirkan Rasulullah SAW. Hadir bukan secara jasmani, hadir secara rohani. Jadi tak ada yang dapat menyaksikan mereka kecuali Siti Aminah sendiri. Begitulah kata seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin rumah Ustaz, mungkin. Dalilnya apa? Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian katakan orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu semuanya mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup, walakin la tashkurun. Akan tetapi kata Allah, kalian tidak merasakannya. Jadi jangan dipahami bahwa keempat wanita soleha yang mendampingi ibu Rasulullah itu lahir menemani secara jasmani, melainkan secara rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui Rasulullah SAW Allah membedakan
antara yang hak dan yang batil. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperlihatkan kalamnya, yaitu Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengukur seberapa dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolak ukur yang paling sederhananya adalah seberapa sering kita membaca Al-Quran. Sampai seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang soleh itu inomat membaca Al-Quran dalam satu hari sebanyak 10 ayat. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Orang yang membaca Al-Quran sesungguhnya dia sedang menjalin komunikasi dengan Allah SWT. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kepadanya sedangkan kita jarang menjalin komunikasi kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nubuwah war risalah, Nabi dan Rasul terakhir. Meskipun jumlah Nabi itu banyak, berapa Bapak Ibu kalau masih ingat? 124.000. Jumlah Rasul pun juga banyak, sejumlah 313, dimulai dari Nabi Adam. Namun penutup seluruh Nabi dan Rasul adalah Rasulullah SAW. Nabi dan Rasul itu berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin saja diutus dari belahan negara manapun. Meskipun 25 Nabi dan Rasul yang kita yakini secara terperinci itu kebetulan memang diutus di Jazirah Arab. Tetapi tidak boleh kita beranggapan bahwa 124.000 Nabi dan Rasul itu semuanya dari tanah Arab. Tak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, jadi Ustadz, mungkinkah Nabi ataupun Rasul itu lahir di Eropa? Mungkin. Mungkinkah ada Nabi dan Rasul itu lahir di Afrika? Mungkin. Di Indonesia mungkin. Di Amerika Latin mungkin. Tetapi tetap kita meyakini bahwa penutup para Nabi dan Rasul adalah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau Nabi Adam itu hanya Rasul untuk umatnya saja, Nabi Idris hanya untuk umatnya saja, Nabi Nuh untuk umatnya saja, Nabi Musa untuk umatnya saja, Nabi Ibrahim untuk umatnya saja, Nabi Isa untuk umatnya saja. Berikut dengan seluruh Nabi dan Rasul hanya untuk umatnya saja mereka diutus. Tetapi tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang pengikutnya paling banyak sampai hari kiamat. Allah tinggikan penyebutan namanya, sehingga di mana ada nama Allah, di situ ada nama Nabi Muhammad. Bahkan di tiang-tiang arsy-Nya Allah di surga pun tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu, Allah kekalkan pula keturunan Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi keturunan Nabi Muhammad sampai hari kiamat tetap ada. Apa panggilannya Bapak Ibu? Sebenarnya Sayyid atau Sayyidah, atau Syarif atau Syarifah. Habib itu
adalah sayyid atau sayyidah, syarif atau syarifah yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Jadi kalau ada sayyid dari kalangan ulama, barulah dia dipanggil habib. Bukan berarti mentang-mentang punya nasab ke Rasulullah lantas pantas dipanggil habib, bukan. Seluruh habaib atau seluruh habib itu pasti sayyid atau sayyidah. Tetapi tidak semua sayyid atau sayyidah merupakan habaib. Ustaz, kok bisa lah Ustaz di Indonesia ini banyak keturunan Nabi? Nabi lahir di kota Mekah, tumbuh besar di sana, meninggal di kota Madinah. Semestinya tak ada keturunan Nabi di Indonesia. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Kok bisa banyak lagi? Di Indonesia saja Habib Rizik, Quraisy Shihab, Bapak Quraisy Shihab itu Habib itu keturunan Nabi. Belum lagi Habib-Habib yang juga kontroversi, yang masuk penjara itu karena berlaku kasar kepada orang lain, melakukan pemukulan. Banyaklah Habib di Indonesia. Di Tanjung Bali pun saya dengar ada. Iya Pak. Lupa saya namanya, Habib Usman. Habib Usman. Kalau di Medan banyak. Cocok juga nanti Bapak sesekali, Ibu sesekali Maulid Nabi mengundang yang berceramah itu dari kalangan Habib. Apa nggak sodap itu? Yang menceritakan Rasulullah langsung cucunya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen mengundang dari kalangan habaib, tapi taklah tahun ini kan, tahun depan. Nah, dari saya biar saya kasih nanti kontaknya. Kan sedap itu. Dari Medan hadir kemarin. Nah, jadi Rasulullah punya cucu. Ini menyambung cerita kenapa kok bisa di Indonesia pun ada keturunan Nabi. Rasulullah punya cucu, salah satunya Husain. Husain itu kembar sama Hasan, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra. Husain ini punya cucu namanya Alawi, tumbuh besar di kota Syam, Suriah. Ada yang beranggapan bahwa Alawi ini merupakan orang Yaman, tapi yang jelas dia hijrah ke Indonesia, kemudian beranak pinak di Indonesia, sehingga banyaklah keturunan-keturunan dari Alawi yang tentu secara nasab bertemu dengan Rasulullah. Makanya keturunan Nabi yang di Indonesia ini mereka disebut dengan Alawiyin. Maksudnya keturunan Nabi dari jalur Alawi. Kalau kita jumpa Habib Ustaz, apa respon kita? Cintai dia, karena di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Ustaz, awak tengok ada Habib yang bejat Ustaz. Silahkan benci perilakunya, tapi tidak dengan kepribadiannya. Habib itu bukan Nabi, Habib itu bukan Rasulullah, tetapi darah Rasulullah mengalir pada dirinya. Kita tiap hari sholawat sama para habaib loh. Tiap hari kita sholawat sama habaib, sama para sayyid dan sayyidah. Tiap hari kita sholawat kepada mereka. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah Engkau ya Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, termasuklah Habib Rizik.
Maka kalau kita melihat ada penyimpangan perilaku dari kalangan habaib, jangan benci Habibnya, tetapi benci perilakunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang Allah agungkan derajatnya di atas nabi lainnya. Jadi kalau ditanya siapa nabi yang paling mulia, jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Apa dalilnya bahwa di dalam Al-Quran Allah memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang berbeda dari para nabi dan rasul lain. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, maka Allah langsung sebut namanya, Ya Ibrahim. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, Allah langsung menyebut namanya, Ya Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Daud, Allah langsung menyebut namanya, Ya Daud, Ya Nuh. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memanggil Rasulullah dengan sebutan namanya. Allah tidak berkata Ya Muhammad, melainkan Allah panggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Maka ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang paling mulia dibanding nabi-nabi lainnya. Dan Allah memuliakan penyebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nama Nabi Muhammad disebut-sebut di atas mimbar-mimbar. Ada orang ngasih pidato, pasti ada sholawat sama Nabi Muhammad. Ada orang ngasih ceramah, ada disebut nama Nabi Muhammad. Bahkan hanya sekedar ngasih kata sambutan pun pasti ada bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap hari nama Nabi Muhammad dikumandangkan melalui azan dan iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersolawat kepada Nabi Muhammad satu-satunya amal ibadah yang tidak akan ditolak. Meskipun dia bersolawat dengan tujuan riya. Allah Akbar. Bapak Ibu sholat tapi ada riya di dalam hati, tak diterima sholat Bapak Ibu. Bapak Ibu sedekah namun ada perasaan riya, senang dilihat oleh orang lain, tak diterima sedekahnya. Bapak Ibu puasa dengan tujuan riya, tak diterima puasanya. Kalau ada orang berselawat dengan hati riya, maka ibadahnya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a kullul a'mal bainal qabuli war rad illa shalawat. Setiap amal ibadah antara diterima dan ditolak kecuali salawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang bahkan Allah pun juga mengamalkannya. Amalan yang bahkan malaikat pun juga mengamalkannya, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita sampai hari ini masih keluh lidah untuk bersolawat?
Masih pelitkah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Masih enggankah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Dan yang lebih hebatnya lagi, disebutkan di dalam kitab ini bahwa nama Muhammad merupakan nama yang paling banyak digunakan oleh umat manusia di dunia ini. Tahun 1990, artinya ini 30 tahun yang lalu, diadakan riset penelitian. Siapa nama yang paling banyak digunakan oleh umat manusia? Ternyata hasil penelitiannya, nama Muhammad lah yang paling banyak digunakan. Itu tahun 1990 Bapak Ibu. Itu sudah sampai mencapai 70 juta. 70 juta umat manusia tahun 1990 memasukkan nama Muhammad menjadi namanya. Dan memang kita sebagai umat muslim, bagi laki-laki disunnahkan menjadikan nama Muhammad menjadi bagian nama. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak cucu laki-laki, gak usah pusing-pusing mikirin nama, buat nama pertamanya Muhammad. Setelah itu terserah. Kalau Ustadz namanya aja tak ada Muhammadnya, itu kan karena nggak tahu ayah dan nama saya. Kalau saya bisa ngomong dulu waktu kecil, saya bilang, Bu, Ma, kasih namaku Muhammad awalnya. Makanya Bapak Ibu yang sudah tahu, punya cucu, punya anak, kasih nama depannya dengan nama Nabi Muhammad. Karena ada riwayat hadis yang mengatakan seseorang yang namanya Muhammad tidak akan tersentuh api neraka. Allah. Itu belum lagi jika kita melihat nama-nama lainnya. Karena nama Nabi Muhammad itu tidak hanya Muhammad. Siapa nama lain Muhammad? Ahmad, Hamid, Mahmud. Jadi kalau nggak Muhammad ya tidak masalah. Kalau mau Ahmad boleh, kalau mau Hamid boleh, kalau mau Mahmud boleh. Mustafa juga Bapak Ibu. Kemudian Toha, kemudian Yasin. Makanya sebagian ulama berpendapat ketika kita membaca surah Yasin, kita disunahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Yasin juga merupakan salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan Nabi Muhammad ini menular kepada umatnya, menular kepada kita semua. Sehingga kitalah umat yang berhak menerima syafaatul uzma. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah permohonan dari seseorang agar Allah menyelamatkan ia dari api neraka. Syafaat itu ada dua. Syafaat sughra, syafaat kecil. Syafaat uzma, syafaat besar. Syafaat kecil itu banyak yang bisa memberikan. Di samping Rasulullah, seluruh nabi dan rasul juga bisa memberikan syafaat. Para malaikat juga bisa memberi syafaat. Para wali-walinya Allah. Siapa itu Ustaz wali? Wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama namanya wali sufi. Wali yang Allah perlihatkan secara jelas di tengah-tengah kita. Sholatnya 5 waktu di masjid, puasa sunnahnya rajin, akhlaknya luar biasa, pakaiannya begitu sunnah, pakai jubah, pakai imamah atau sorban, masya Allah. Keilmuan agamanya mapan, mengerti fikih. Nah, ini wali sufi biasanya seperti itu. Kalau di Sumatera Utara ini, ya mungkin
Tuan Guru Besilam yang ada di Besilam sana, Syekh Dr. Zikmal Fuad. Meskipun kita tidak bisa memastikan, tapi kalau melihat dari kepribadiannya, nah mungkin dia adalah salah satu wali sufi. Ada wali majzub. Siapa itu wali majzub? Wali juga, dekat dia sama Allah. Tetapi terkadang mempertontonkan perilaku-perilaku yang menurut kita aneh karena kita tak mengerti. Tapi bagi yang mengerti, perilakunya itu ada hikmah di baliknya. Contoh, ada di Jawa namanya Habib Syekhon. Beli dia Fortuner, habis itu dia piloks Fortunernya. Fortuner dipiloks dia, so dicoret-coret dia. Apa kata orang, gilanya sekawan nih katanya. Padahal bagi yang mengerti, Habib Syekhon ingin menunjukkan, ini Fortuner yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatinya, yang kalian agung-agungkan di dunia ini, nih ku beli cuma untuk supaya ku coret-coret. Ataupun bagi kalangan Nahdiyin, orang-orang NU tulen. Kalau orang-orang NU itu kalau ditanya, Gus Dur itu termasuk wali menurut mereka, wali majzub. Walaupun kita tidak wajib meyakini, tapi menurut mereka seperti itu. Saya ingin menjelaskan wali majzubnya saja, bukan mau memastikan bahwa Gus Dur merupakan salah satu wali. Tetapi menurut orang-orang NU, beliau itu wali. Apa salah satu bukti bahwasanya dia merupakan wali majzub? Pernah dia keluar dari istana negara pakai celana ponggol. Masyhur itu kan ceritanya. Bagi yang tak mengerti, gila jadi presiden keluar dari istana negara pakai celana ponggol. Tapi bagi yang mengerti, dia mau menunjukkan, nih lihat aku. Aku sebagai presiden ditelanjangi sama rakyatku, sama orang-orang yang berebut haus kekuasaan. Makanya sewaktu dia dipaksa turun, kok kalian yang maksa turun, orang kalian yang maksa aku naik kok katanya. Nah itu wali majzub namanya. Ada pula namanya wali mastur. Wali dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali mastur ini dari kalangan orang biasa. Tukang becak, tapi siapa tahu dia wali. Dia cuma jualan di pajak misalnya, jualan cabai. Siapa tahu dia wali. Ataupun dia hanya sekedar pegawai Indomaret. Siapa tahu dia wali. Nah, jadi di setiap tempat pasti ada seorang wali di tengah-tengah kita. Hanya kita tidak tahu. Makanya kalau kita ngelihat orang soleh, jangan pernah menyakitinya, jangan pernah memfitnahnya, jangan pernah menceritakannya. Entahlah pula dia wali Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka ia kuizinkan untuk diperangi, kata Allah. Allah langsung yang mendeklarasikan perang bagi siapapun yang memusuhi wali-walinya Allah. Pewaris para nabi adalah ulama. Wali itu tingkatannya di atas para ulama. Enggak semua ulama itu merupakan walinya Allah. Tetapi para wali-walinya Allah merupakan ulama. Makanya para wali-walinya Allah itu kedudukannya di atas ulama, di bawah para nabi dan rasul. Nah, yang dapat memberikan syafaat itu termasuk para wali-walinya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau melihat orang soleh, siap dekati. Siapa tahu dia merupakan wali Allah. Nah, mereka bisa memberikan syafaat kecil. Kalau syafaat kecil adalah permintaan dari seseorang kepada Allah agar kita diselamatkan dari api neraka. Udah masuk kita ke dalam api neraka, tiba-tiba datanglah seorang wali. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Dia dulu
rajin datang ke majelis ilmu, aku menyaksikan diselamatkan kita. Karena syafaat wali tersebut. Tapi Rasulullah SAW punya syafaat yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar. Permintaan dari Rasulullah SAW kepada Allah agar kita diselamatkan dari api neraka sebelum kita dimasukkan ke dalam api neraka pada saat kita di padang mahsyar. Jadi kalau syafaat dari yang lain itu kita masuk dulu ke dalam api neraka, baru kita diselamatkan. Tapi syafaatul uzma dari Rasulullah itu datang sebelum kita dimasukkan ke dalam api neraka, khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat hadis bahwasanya pernah Rasulullah dimimpikan melihat ada nabi yang memiliki beberapa umat saja atau beberapa orang dari kalangan umatnya, sekitar 3-10 orang. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya itu berkisar 1 orang saja. Ada pula nabi yang memiliki umat begitu banyak, jumlah pengikut yang begitu banyak. Lantas Nabi pun bertanya kepada Jibril dalam mimpinya Nabi, Jibril, apakah ini umatku? Bukan, kata Jibril. Ini umatnya Nabi Musa, kata Jibril. Itu umatmu, tunjuk Jibril. Ternyata Nabi Muhammad melihat bahwa umatnya lah yang paling banyak jumlahnya. Kemudian Jibril berkata, hadza ummatuka, ini umatmu, wa yadkhulul jannata min haula sab'una alfan bighairi hisab. Ini dari sekian banyak umatmu, 70.000 diantaranya masuk surga tanpa hisab. Tak pala ditanya sholatnya bapak, ibu, tak pala ditanya sedekahnya gimana, puasanya gimana. Tak dihisab, langsung monggo masuk surga, kata Allah. Hanya dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Terbangun Rasul ceritakan kepada para sahabat. Lantas para sahabat pun menerka-nerka. Di antara mereka ada yang berkata, oh, mungkin ini kita ini, karena kitalah yang beriman kepada Allah beserta Nabi Muhammad pada awal mula Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan, kayaknya nggak mungkin kita hidup di kalangan masyarakat jahiliyah. Mungkin itu umat yang datang setelah kita, karena mereka bakal beriman kepada Nabi Muhammad tanpa melihat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun pada akhirnya bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan siapa. Rasulullah hanya menjelaskan ciri-cirinya saja. Ciri-ciri orang yang berhak masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, kata Rasulullah, la yastarqun. Dia tidak pernah minta untuk diruqyah. Ruqyah bukan berarti ruqyah syar'iyah, karena ruqyah syar'iyah merupakan perkara yang disunnahkan. Ruqyah syar'iyah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu ruqyah syar'iyah. Maksud tidak boleh meminta diruqyah itu datang ke dukun atau orang pintar untuk dijampi-jampi. Makanya ruqyah itu secara bahasa artinya jampi-jampi. Tapi kalau yang dibacakan ayat Al-Quran, maka itu namanya ruqyah syar'iyah. Tapi kalau yang dibaca entah apa-apa, mulut bergerak-gerak, tak jelas apa yang dibacakan, maka itu ruqyah yang tidak syar'i. Kalau kita pernah datang ke dukun atau orang pintar untuk minta dijampi-jampi, maka kita sudah kehilangan tiket untuk dapat masuk surga tanpa hisab. 2, wala yatatayyarun. Gak pernah minta diramal, nanyakan masa depan ke orang pintar.
Mbak Dukun, kira-kira nanti rezekiku ke depannya gimana? Usahaku lancar atau tidak? Kalau pernah kita melakukannya sekali saja, maka kita kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan diri, menyerahkan segala urusan, siap menerima apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Allah jadikan kita kaya, siap. Allah jadikan kita miskin, siap. Allah jadikan kita orang yang melarat, siap. Allah jadikan kita orang yang bahagia, siap. Bersedih, siap. Sehat, siap. Sakit, siap. Apapun yang Allah berikan, saya siap ya Allah. Itu orang tawakal. Saya tidak akan protes ya Allah. Selama engkau memberikan ridhomu kepadaku, maka aku siap. Itu orang tawakal. Maka orang yang ingin mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, termasuk dari salah satu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, hendaklah ia semasa hidup senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.